Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan happy terus ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang apa sih perceraian. Lalu kita akan bahas gimana sih jadi konselor teman sebaya yang baik. Lalu kita juga akan berikan tips dan juga triks gimana sih cara menjadi konselor teman sebaya yang baik saat menghadapi teman yang memiliki masalah ingin bercerai. Penasaran kan? Simak videonya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kan dari gambar-gambar yang telah kita tampilkan, faktor perceraian terbesar itu terjadi karena perselisihan, pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Gimana sih jadi konselor teman sebaya yang baik dan juga benar? Nah, berikut ini ada cara-cara menjadi konselor teman sebaya yang baik dan juga benar, bahkan sesuai dengan dasya loh. Nah teman-teman, dasya ini merupakan suatu tahapan konseling secara sistematik. Dasya ini merupakan ringkasan dari 5 tahapan konseling. Nah, pada tahap D merupakan kontak awal membangun hubungan yang baik dan juga efektif sehingga nantinya kalian itu dapat merasa diterima dan nyaman saat bercerita. Nah, pada tahap A ini merupakan tahap penggalian data dan juga informasi, di mana nantinya kita akan menemukan faktor penyebab permasalahan klien ini bisa terjadi. Nah, pada tahap S ini berisi tentang harapan yang dimiliki oleh klien setelah melakukan konseling. Pada tahap S juga berisi tentang upaya yang harus dilakukan oleh klien dan juga konselingnya untuk mengatasi permasalahan yang telah dialami oleh klien. Nah, pada tahap I, konselor membekali klien dengan kemampuan self-helping, di mana pada nantinya saat klien mendapatkan permasalahan lagi, klien itu bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Pada tahap terakhir, tahap D, konselor bersama dengan klien mengakhiri proses konseling secara benar, dan juga konselor menguatkan lagi kemampuan self-helping pada klien. Nah, di sini cara menjadi konselor teman sebaya yang baik dan juga benar yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh konselor menurut dasya ya. Pada tahap D, saat teman kalian datang, kalian tuh harus menyapanya seperti, "Halo, apa kabar? Gimana kabarnya? Apakah sehat?" Kalian juga bisa dengan memberikan pelukan hangat kepada teman kalian agar teman kalian juga bisa nyaman berceritanya. Kalian juga bisa nih berbicara seperti, "Tenang saja, saya tidak akan beritahu rahasia ini kepada yang lain. Nah, apa yang kamu ceritakan hari ini cukup aku saja yang tahu dan kamu." Pada tahap D, kalian tidak boleh berperilaku cuek pada teman kalian. Nah, saat teman kalian bercerita, kalian tuh sebisa mungkin untuk tidak mengabaikan cerita teman kalian ya, agar teman kalian itu merasa nyaman saat bercerita pada kalian. Nah, pada tahap D, kalian tuh harus menjadi pendengar yang baik bagi teman kalian yang sedang memiliki masalah. Kalian juga harus mengevaluasi hasil dari pembicaraan kalian berdua nih. Lalu, saat teman kalian sedang bercerita tentang problem permasalahan yang dialaminya, kalian tuh harus bisa mengevaluasi menggunakan kemampuan berpikir kalian ya. Melakukan refleksi perasaan seperti, "Oh, jadi seperti itu ya, nampaknya kamu terlihat sangat sedih ya." Melakukan konfrontasi untuk memperjelas maksud dari klien tadi. Lalu kalian jangan melakukan hal-hal seperti ini ya, mengabaikan teman kalian nih misalnya, terus bersikap yang cuek. Misalnya saat teman kalian bercerita, kalian tidak memberi tanggapan atau inquiry, jangan seperti itu ya. Lalu pada tahap ketiga atau tahap S, di sini kalian harus membantu teman kalian mencari tahu apa nih sebenarnya yang diinginkan teman kalian. Apakah teman kalian ingin bercerai atau teman kalian ingin memperbaiki hubungannya dengan pasangannya. Kalian juga perlu banget nih memberikan teman kalian motivasi. Nah, kenapa sih motivasi itu perlu? Jadi motivasi di sini sangat diperlukan ya bagi teman kalian agar teman kalian ini mampu dan kuat menghadapi masalahnya.
harus memberikan intervensi yang pas kepada teman kalian ya. Jangan sampai nih kalian berikan intervensi yang salah kepada teman kalian. Pada tahap S ini kalian dilarang menetapkan tujuan terlalu cepat ya. Jadi jika kalian terlalu cepat menetapkan tujuan, maka teman kalian akan kehilangan fokus dan merasa tertekan. Jangan menetapkan intervensi yang salah sehingga teman kalian yang memiliki masalah ini merasa kebingungan ya dan tidak menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Oke, pada tahap I, intervensi. Jadi kalian di sini membantu teman kalian memperkuat self-helpingnya. Jadi ketika misalnya kalian memiliki teman bernama Sidik yang sedang memiliki masalah ya, jadi kalian tuh harus bantu si teman kalian yang bernama Sidik ini untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak langsung lari kepada Anda. Misalnya dia punya masalah sama istrinya, dia harus bisa menggunakan kemampuannya sendiri dan tidak langsung menemui kalian sebagai konselor sebayanya. Lalu memastikan kemampuan self-helping kepada teman kalian itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka teman kalian nanti akan berpikir, apa ya yang harus saya lakukan, apa ya yang tidak boleh saya lakukan agar masalah ini tadi tidak berlarut-larut. Lalu pada tahap I ini jangan lakukan tidak memberikan pengetahuan kepada teman kalian tentang self-helping itu sendiri. Jadi kalian diwajibkan ya untuk mengajari teman kalian self-helping, jangan sampai tidak. Pada tahap E, kalian dan juga teman kalian melakukan review tentang apa yang telah dicapai pada proses konseling ini. Jadi kalian menjadi konselor bagi teman kalian untuk menyusun rencana apa nih yang harus dilakukan. Kalian juga harus buat kesimpulan dan merencanakan kembali apakah ada pertemuan selanjutnya ataukah tidak. Melakukan konsolidasi self-helping bagi teman kalian yang sedang bermasalah. Seperti ini contohnya, kalian berikan kata-kata sabar, tenang, jangan emosi, dan instruksikan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Selanjutnya kalian harus melakukan evaluasi bersama. Lalu pada tahap E, tahap terakhir ini kalian tidak boleh ya, dilarang melakukan, tidak membuat kesimpulan dari pertemuan kita, langsung menutup pertemuan itu tanpa adanya kesimpulan bersama. Tips dan trik. Tips dan trik yang pertama yaitu dengarkan tanpa mengkritik. Sebagai seorang konselor yang baik, sudah seharusnya kita mendengarkan tanpa harus memberi kritikan, tanpa harus memberikan nasihat. Meskipun yang cerita itu adalah sahabat kita sendiri, kita harus menahan ya untuk tidak memberikan kritikan kepada teman kita. Tips yang kedua yaitu memberikan dukungan. Sebagai konselor teman sebaya, kita harus memberikan dukungan kepada teman yang memutuskan ingin bercerai. Dukungan yang diberikan itu bisa berupa support dan siap membantu apapun yang ia butuhkan. Misalnya memberikan dukungan di setiap keputusan yang diambil yang menurutnya itu merupakan hal yang terbaik. Tips yang ketiga yaitu ingat-ingat peristiwa penting mereka. Kalian bisa mengingatkan peristiwa-peristiwa penting yang telah mereka alami berdua. Misalnya peristiwa saat awal mereka bertemu, lalu kemudian memutuskan untuk menikah. Tips yang keempat yaitu bantu mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Informasi apa saja ya? Tips yang terakhir, temani dia. Sebagai konselor sekaligus teman, kita harus selalu menemani dia. Selalu ada dikala teman tersebut membutuhkan kita atau selalu siap mendengarkan cerita mereka. Menjadi konselor bagi teman kalian yang sedang mengalami keretakan memanglah bukan hal yang mudah ya. Tapi kita tetap bisa mencari bagaimana solusi pemecahan masalah yang tepat bagi teman kita yang sedang bermasalah. Di sini kalian bisa menerapkan konsep apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang konselor. Karena ini seputar perceraian, saya harap bagi kalian yang merasa memiliki teman yang berkeinginan mau bercerai, nah video ini pas banget buat diterapkan untuk teman kalian. Oke, sekian video dari kami. Wassalamualaikum.